Jangan lupa subscribe, like, dan share konten dari Republika Official Channel di YouTube. Terima kasih. Sambil kita sambut untuk Pak Irianto untuk sesi berikutnya, yaitu bicara singkat tapi memikat, inti acara dari Diklat ini. Silakan Pak Irianto. Baik, terima kasih Pak Nur Hasan. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ketemu dengan saya ya untuk sesi yang berikutnya atau sesi yang ketiga, dan ini adalah sesi yang pamungkas atau yang terakhir gitu ya. Jadi inti dari diklat kita hari ini ya letaknya ada di sini ya. Yang sesi pertama tadi untuk menambah wawasan kita. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Erik tadi, Host Erik, itu adalah satu teknik yang memang harus kita lakukan. Mau tidak mau ketika kita bicara, kemudian biar tanggapan atau respon dari audiens itu bisa bisa positif terhadap kita, maka yang menjadi penyekat ya atau titik kritis tadi itu memang harus dibuka. Ya, itu kalau dalam bahasa NLP yang mungkin tadi Pak Erik belum sempat menyampaikan itu disebut dengan Reticular Activating System ya, jadi disingkat RAS atau RAS gitu ya. Nah, itu kalau itu bisa terbuka, maka informasinya kemudian bisa masuk ke alam pikiran bawah sadar yang itu punya kekuatan yang lebih besar seperti yang sudah disampaikan oleh Host Erik tadi. Nah, untuk bisa melengkapi gambaran tentang pentingnya kita menembus pikiran bawah sadar itu saya sering memberikan contoh begini ya. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu meminta kepada misalnya peserta gitu ya untuk membayangkan ya di atas lantai itu dikasih papan yang terbuat dari kayu jati, ya berarti kayunya kan kuat keras, ya. Kayu jatinya itu tebelnya kurang lebih sekitar ya mungkin 5 cm tebel kan gitu kan. Lalu panjangnya itu kurang lebih sekitar 2,5 meter, kemudian lebarnya kurang lebih sekitar 40 cm. Ketika papan itu diletakkan di atas lantai, kemudian peserta diminta untuk membayangkan kalau Anda harus berjalan di atas papan itu, apa yang Anda rasakan? Ya, apakah Anda merasa sangat takut atau biasa? Ya biasalah Pak, ya biasalah Bu. Kenapa? Ya karena kan saya tahu bahwa itu di atas lantai ya, dan kayaknya nggak bakalan kok kemudian saya celaka. Ya, itu dia mengatakan begitu karena apa? Karena pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu mengatakan yang sama. Ya. Nah, kemudian suatu saat papan itu kita bawa ya. Ini meskipun hanya membayangkan aja gitu ya. Papan itu dibawa ya, di mana itu? Di gedung lantai 20. Yang gedung itu berdekatan satu dengan yang lain. Lalu papan yang tadi kita taruh di atas lantai itu, kemudian kita jadikan sebagai jembatan untuk menyeberang dari satu gedung ke gedung yang lain. Ya. Kira-kira kalau Anda diminta ya untuk melewati atau untuk melintasi papan itu, lalu apa yang Anda rasakan? Waduh Pak, saya nggak berani Pak. Nah, terus kenapa kok nggak berani? Lah kalau jatuh terus gimana? Nah, itu ya. Nah, kalau jatuh terus gimana? Itu sebenarnya apa? Pikiran bawah sadar, bentuk-bentuk kekhawatiran, bentuk-bentuk kecemasan, ya itu adalah muncul dari pikiran bawah sadar atau unconscious mind tadi itu. Kalau pikiran sadarnya itu kan mengatakan bahwa kayaknya kayu ini kuat juga lah, tidak akan bakalan patah gitu ya. Tapi kembali pikiran bawah sadarnya itu mengatakan bahwa kalau jatuh terus bagaimana? Masih ditambah lagi, aku kan belum nikah gitu ya. Akhirnya apa? Pikiran bawah sadarlah yang akhirnya mengalahkan pikiran sadar sehingga membuat orang itu nggak berani menyeberang. Ini untuk nambah ilustrasi yang tadi sudah disampaikan oleh Host Erik gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Sekarang kita sampaikan dengan terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu untuk latihan dulu, ya, latihan dulu. Ya. Yang pertama, bayangkan ya Bapak Ibu bahwa semua Bapak Ibu ya itu memiliki angka mulai dari 1 sampai 9. Ya, tanpa kecuali ya, semua peserta itu diberikan angka yang sama, yaitu memiliki angka 1 sampai 9. 1, 2, 3 terus sampai 9. Kemudian yang kedua Bapak Ibu juga memiliki simbol hitungan yang lengkap, ya, yaitu ada simbol kali, ada simbol bagi, kemudian tambah dan kurang, plus sama dengan. Ya, jadi semua lambang atau simbol hitungan ini juga Bapak Ibu punya. Nah, sekarang latihannya adalah gunakan semua bilangan dan simbol hitungan tadi masing-masing sekali saja, ya, tidak boleh double, tidak boleh dipakai 2 kali. Ya. Kemudian jumlahkan hasil akhirnya. Oke, saya kasih waktu nggak usah lama-lama, 1 menit. Ayo semuanya saya minta untuk mengerjakan. Yuk, coba ya. Silakan, ayo Bapak Ibu. Ya. Satu menit aja. Ya, misalnya sekian kali sekian dibagi sekian ditambah sekian dikurangi sekian sama dengan berapa. Nah, setiap angka itu hanya dipakai sekali, ya, nggak boleh dipakai 2 kali. Angka 9 dipakainya ya hanya sekali saja. Angka 8 juga begitu. Ya. Oke, saya tunggu, coba. Ya. Hasil akhirnya seperti apa? Tolong disampaikan. Ya. Ada yang sudah selesai? Mungkin hitungan manual bisa lebih cepat daripada kalkulator, atau Bapak Ibu tetap harus pakai kalkulator, silakan. Ayo, siapa yang sudah Yang sudah punya jawaban? Halo? Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan, mikrofonnya untuk bisa menyampaikan hasil hitungannya. Izin Pak Ir, mungkin share screen-nya di off dulu sebentar biar ketahuan siapa yang mau mengacungkan diri. Baik. Habis itu tampilkan lagi. Ya, ya. Oke. Silakan yang punya. Yang sudah punya hasil perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan tadi, ayo siapa? Silakan Pak Teddy. Pak Teddy sudah? Ketemunya berapa Pak Teddy? 3/5 hasilnya. Berapa Pak? Hasilnya pecahan 3/5. Oke, hasilnya apa? Pakai pecahan ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Yang lain? Silakan yang lain. Ayo. 8,6 Pak. 8,6. Oke, terima kasih Bu Yuli ya. Terima kasih ya. Akhirnya ketemu seperti itu ya. Oke, yang lainnya lagi? Paling tidak ada 3 orang lah ya untuk bisa melihat hasilnya beda apa sama kira-kira gitu. 9, Pak. Pak Ripto. Pak Ripto, berapa Pak Ripto? Berapa Pak? Hasilnya 9. 9. Oke, baik ya. Berarti dari 3 jawaban, akhirnya kita tahu ya bahwa jawabannya memang beda-beda, gitu lah ya. Apa itu arti dari dari permainan sederhana ini? Ya, kita semuanya ini itu kan diberi bekal yang sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, artinya apa? Kalau kita bicara tentang tubuh kita, tentang myself atau yourself itu, maka ada unsur fisik yaitu raga kita. Ada unsur ruhani. Kemudian ketika ruhani ketemu dengan fisik, maka Allah menganugerahkan tambahan. Apa itu yang ketiga? Intelektual kita. Kita bisa berpikir, kita bisa menganalisa sesuatu. Ya. Kemudian ditambah lagi sama Allah. Apa itu? Emosi kita. Akhirnya kita bisa memiliki perasaan senang, perasaan sedih, dan seterusnya itu. Semua punya potensi yang sama. Semuanya punya bekal yang sama. Lah kok akhirnya bekal ini kemudian maujud menjadi hasil akhir yang berbeda, itu kenapa ya? Nah itu ya. Maka jawabannya adalah belajar, kemudian berlatih, lalu evaluasi, kemudian perbaiki. Kira-kira seperti itu ya. Inti dari setiap perkembangan, inti dari setiap kemajuan. Ya, oke, saya share ulang lagi berarti ya materinya ya. Silakan Pak Ir, di-share lagi. Ya, oke. Baik, ya. Berangkat dari tadi permainan kita itu, ya. Maka ada yang saya tanya dengan pertanyaan yang sama, ya. Jawabannya luar biasa. Ada yang angkanya sampai apa? Sampai ribuan. Ada yang sampai puluhan ribu, ya. Kenapa sih? Karena yang dipakai untuk membagi itu pakai angka 1. Ya. Yang dipakai untuk menjadi pengali itu adalah angka 789 misalnya ya. Pokoknya apa angka-angka yang besar itu dipakai untuk pengali ya. Sehingga akhirnya hasilnya jadi besar. Kenapa sih? Ya karena tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus sikapi biasa, mana yang justru harus diabaikan. Sehingga ketika kita sudah tahu strateginya, maka hasil akhir insya Allah bisa menjadi lebih baik. Nah, sekarang kembali kepada diklat kita. Ya. Misalnya suatu saat ya Bapak Ibu ini tiba-tiba ditodong ya dalam tanda kutip ya untuk berbicara singkat di depan publik. Ya. Maka yang ingin saya tahu dari Bapak Ibu adalah, nih, apa yang seketika Anda rasakan ketika Anda tiba-tiba ditodong, ya, untuk apa? Untuk bicara, walaupun tidak ada persiapan apa-apa. Gimana? Yang dirasakan seperti apa? Tenang-tenang aja? Atau grogi? Atau lebih dari itu malah perutnya jadi mules? Bagaimana Bapak Ibu? Halo? Bingung mau ngomong apa? Grogi Pak. Grogi, oke. Ada lagi? Bingung mau ngomong apa? Bingung mau ngomong apa karena tanpa persiapan. Kan begitu kan? Ya. Oke ya. Yang kedua sekarang, yang kedua ya. Apa yang selama ini Anda sampaikan? Jadi dalam situasi yang grogi, dalam situasi bingung apa yang disampaikan, tapi akhirnya apa? Bapak Ibu tetap harus bicara. Maka apa yang selama ini sering Anda sampaikan? Halo? Salam. Salam, oke. Terima kasih Mas Lembah. Setelah salam apa? Halo? Menyampaikan apa yang dirasakan. Misalnya senang hadir di acara itu. Ya, bahkan mungkin ada semacam kayak curhat gitu ya akhirnya gitu ya. Senang, misalnya gini, senang hadir di situ gitu. Oke. Itu masih bagus. Kenapa? Karena perasaan positif gitu ya yang yang disampaikan. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir.
Cukup seperti itu saja, atau Bapak Ibu ingin lebih dari itu? Ya, ingin lebih dari Pak itu. Bul sendiri? Kepingin lebih dari itu ya? Pengen lebih dari itu, Iya. Pak. Iya. Oke, Yang bagus baik. Ya. tampilnya. Ya, baik ya. Mudah-mudahan tips yang sederhana ini, namun ketika nanti kita latih, kita praktekkan, mudah-mudahan kita menjadi lebih leluasa ya untuk menerima todongan-todongan yang barangkali tertuju pada diri kita. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah, jika Bapak Ibu ditodong untuk bicara singkat, tapi tetap memikat, ya, maka ada rumusnya. Yang pertama adalah pilih kata kunci. Seperti apa pilih kata kunci? Nanti saya jelaskan. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan struktur PNH. Ya, singkatan dari past, kemudian now, dan how. Ya, masa lalu, kemudian sekarang, dan bagaimana dari masa lalu menjadi sekarang ini yang dilakukan. Ya. Lalu yang ketiga, struktur PREP. Ya. Point, reason, example, dan point. Kembali kepada point. Ya. Ini rumus ini terinspirasi juga dari buku yang ditulis oleh Pak Jamil Az-Zaini. Ya. Oke ya, saya lanjutkan sekarang. Kata kunci yang pertama yaitu saya mengambil kata sukses ketika saya diminta untuk membekali anak-anak SMA yang kelas 12 ya, ketika mereka mau menempuh UNBK. Namanya anak-anak SMA itu menerima penjelasan, menerima pemberitahuan atau menerima nasihat atau apapun, ya, menerima inspirasi dari pengalaman yang sudah saya lakukan berulang-ulang, ya, maka kepada mereka jangan ngomong terlalu banyak, ya. Kalau bisa maksimal kita ngomong kepada anak-anak SMA itu adalah 45 menit, ya. Jadi tidak usah lebih dari itu. Semakin singkat menjadi semakin baik, ya. Tapi tentu saja rambu-rambu yang sudah kita pelajari pada sesi yang pertama dan sesi yang kedua dengan host Eric tadi itu juga kita pakai, ya. Nah, sukses yang dimaksud itu yang pertama adalah siap sejak dini, ya. Anak-anak, adik-adik, ya, butuh sukses di dalam UNBK, butuh berhasil masuk perguruan tinggi, butuh kamu ini menjadi apa? Menjadi orang-orang yang terpilih. Semuanya butuh persiapan. Maka siapkan kalian sejak awal. Kemudian usaha dan doa yang selalu beriringan. Sekeras apapun usaha kamu, kalau kamu tidak pernah berdoa minta kepada Allah, kepada Tuhan, maka bisa jadi usahamu bakal sia-sia. Kenapa? Karena harusnya kamu menempuh ke timur, yang kamu lakukan, kamu ke selatan. Misalnya begitu. Lalu, kunci yang ketiga adalah K. Keyakinan diri harus terus ditumbuhkan. Ya, caranya bagaimana? Ya caranya harus apa? Semakin menguasai materi yang mau di UNBK-kan. Ketika kita menguasai, pastinya kita menjadi lebih yakin. Ya. Lalu S yang kedua adalah sehat jiwa dan raga. Artinya siapapun yang mau menempuh ujian itu dibutuhkan ya raga yang sehat dan juga apa jiwa yang sehat. Ya, misalnya apa? Menjadi tenang, menjadi optimis ya. Itu kan berarti apa? Jiwanya sehat ya. Tapi kalau apa? Galau, kemudian cemas, ya, resah, gelisah, itu berarti apa? Jiwanya kurang sehat. Ya. Kemudian yang E adalah energi positif harus mengalir sepanjang waktu. Ya, maksudnya apa itu? Lakukan sesuatu yang positif, lakukan sesuatu yang baik, ya, apakah untuk diri maupun untuk orang lain. Dan yang terakhir S yang ketiga adalah sabar dan syukur dalam kondisi apapun. Nah, ini contoh penggunaan kata kunci yang sering saya pakai
ketika saya harus bicara di depan para siswa SLTA. Ya, apakah itu SMA, apakah itu SMK, ataukah apakah MA. Ya, itu yang yang saya pakai sebagai contoh dari kata kunci. Kemudian yang kedua, ya, rumus yang kedua adalah struktur PNH. Ya, past, now, dan how. Ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di slide di layar, ya, ini adalah pemilik dari warung SS, ya, spesial sambal, ya, yaitu Mas Yoyo Heri Wahyono. Ya. Beliau sudah pernah duet dengan saya beberapa kali, gitu ya. Kemudian saya coba amati, ya, apa sih yang disampaikan oleh beliau itu ketika beliau itu mengisi kegiatan, entah itu seminar, entah itu talk show atau apapun ya. Ternyata strukturnya hampir sama. Ya, Mas Yoyo yang pertama itu selalu mengatakan dengan kalimat yang panjang, lalu saya persingkat menjadi kayak gini. Dulu saya ini pemalu orangnya, ya, bahkan saya ini penakut, ya, dan tidak bisa ngomong. Lalu sekarang saya sering diminta sharing pengalaman. Bagaimana sih saya jatuh bangun dalam mengelola bisnis. Jadi kalau dulu pemalu, penakut, nggak bisa ngomong, sekarang justru sering diminta ngomong, diminta sharing, ya, untuk bicara tentang pengalaman jatuh bangun dalam mengelola bisnis. Lalu beliau menjelaskan, ya, kok saya bisa berubah seperti itu? Ya, cara yang saya tempuh adalah saya mengamati orang lain gimana sih kalau dia ngomong. Saya mengamati orang lain gimana sih kalau dia presentasi. Ya, dan kemudian saya belajar. Lalu saya berlatih. Termasuk saya menggunakan staf saya misalnya gitu untuk memberikan feedback. Kalau saya rapat dengan mereka, lalu saya pas ngomong, maka sebelum mereka itu menanggapi apa yang saya sampaikan, maka saya selalu bilang kepada mereka, tolong dong kasih masukan, ya, yang saya tadi sampaikan itu menurut kamu apanya yang harus diperbaiki, apanya yang sudah bisa kamu terima dengan jelas. Nah, ya, sehingga dari proses yang dilakukan itu jadilah Mas Yoyo seperti yang sekarang ini. Sehingga ketika Mas Yoyo bicara dengan struktur PNH ini, past, now, dan how, orang itu, Bapak Ibu, tetap tetap tertarik untuk mendengarkan. Kenapa sih? Karena ini kisah nyata. Karena ini pelajaran kehidupan. Bukan katanya, bukan jarene, bahasa Jawanya begitu. Tapi betul-betul ngelakoni, menjalani, sehingga selalu menjadi hal yang menarik. Maka di awal tadi saya bilang kepada Pak Teddy, ya, cerita tentang pengalaman diri itu bisa menjadi pembuka yang sangat menarik. Ya, contohnya ini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, model yang terakhir, ya, itu disebut dengan struktur PREP, ya, point, reason, example, dan kembali kepada point. Nah, ini kembali kepada orang yang menurut saya juga menarik untuk kita jadikan sumber belajar, ya, Mas Sabtuari Sugiarto. Dia pemilik kedai digital, kemudian yang menginisiasi gerakan sedekah rombongan, ya. Ini Mas Sabtuari. Dia kalau cerita, ya, saya juga sudah pernah ngomong bareng sama dengan Mas Sabtuari ini di beberapa tempat, ya. Nah, akhirnya saya juga mengamati apa sih bedanya Mas Yoyo dan apa bedanya dengan Mas Sabtuari. Mas Sabtuari ini lebih menggunakan struktur ini, ya. Misalnya begini, mengapa saya memilih jadi pengusaha? Nah, utamanya ketika Mas Sabtuari ini, ya, diminta untuk bicara tentang entrepreneurship, ya. Apakah itu kepada mahasiswa, apakah itu kepada orang-orang yang mau pensiun, misalnya begitu, ya. Mengapa saya memilih jadi pengusaha? Itu poinnya.
Kemudian reasonnya, dia mengatakan, dengan jadi pengusaha, saya jadi fleksibel mengatur diri saya. Kan tidak ada orang yang merintah-merintah saya. Ya. Yang merintah saya, ya diri saya sendiri. Kemudian fleksibel mendapat penghasilan. Coba kalau saya jadi pegawai, kan penghasilannya dibatasi oleh aturan. Ya, kalau di luar itu mau punya penghasilan, ya saya harus melakukan hal yang lain. Nah, maka dengan satu kegiatan yaitu jadi wirausaha atau jadi pengusaha, maka saya fleksibel dalam mendapatkan penghasilan. Itu reasonnya, alasan yang disampaikan kepada audiens. Ya. Lalu yang ketiga itu contoh. Ya. Dia sampaikan dengan foto-foto, dengan video. Ya. Nah, ini faktanya menunjukkan bahwa saya bisa jalan-jalan kan, sementara bisnis saya tetap jalan itu. Ya, jadi inilah yang membuat apa? Yang membuat seorang pengusaha menjadi lebih merdeka. Karena apa sih? Bisnisnya jalan, sementara saya pun bisa jalan-jalan. Nah, kemana dia pergi ya, itu disetelkan video. Kalau tidak ya foto-fotonya ya. Nah, itulah yang kemudian membuat orang menjadi oh gitu ya. Ternyata kalau jadi pengusaha itu kayak gitu itu. Nah, maka kemudian ditutup dengan kembali kepada poin ya. Nah, kalau Anda ingin fleksibel, mengatur diri Anda dan penghasilan Anda, maka jadilah pengusaha kayak saya. Begitu tuh. Struktur yang dipakai oleh Mas Sabtuari Sugiarto ketika dia ini berbagi khususnya tentang materi kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya, oke ya, Bapak Ibu. Jadi rumus sederhananya ada 3 ya. Yang pertama tadi pakai kata kunci. Istilah lain dari kata kunci, gunakanlah akronim atau singkatan. Ya. Dan kalau membuat singkatan, saran saya itu tidak usah lebih dari 7 huruf. Ya, tidak boleh. Kalau tadi sukses itu 6 huruf. S, U, K, S, E, S. 6. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat akronim, saran saya jangan lebih dari 7 huruf. Ya, kenapa sih? Kok tidak boleh lebih dari 7 huruf? Nanti susah, ya, sulit untuk diingat-ingat. Nah, tuh ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Hasan tadi, ya, susah, sulit, gitu ya. Maka sebaiknya maksimal 7 huruf, ya, agar mudah diingat-ingat. Ya, oke. Nah, yang penting juga untuk kita perhatikan ya adalah ketika kita bicara ternyata ada fenomena begini ya. Siklus perhatian audien kepada kita kalau kita sebagai presenter atau kita sebagai narasumber yang sedang bicara kepada audiens ya. Maka coba Ibu Bapak lihat di dalam slide-nya. Yang horizontal itu waktu, kemudian yang vertikal itu adalah perhatian. Coba Bapak Ibu lihat, ya. Ketika Bapak Ibu masuk di dalam sebuah forum, ya, kemudian Bapak Ibu mulai bicara, lalu bicaranya Bapak Ibu ini oleh audien, ya, dianggap sesuatu yang menarik, ya. Maka apa? Perhatian mereka, interest mereka itu naik, pelan-pelan tapi pasti naik. Nah, sampai sekitar 15-20 menit, itu akan sampai kepada titik kulminasi yang paling atas. Ya. Setelah itu, kecenderungannya adalah decline, menurun. Perhatiannya menjadi menurun. Nah, oleh sebab itu, tugas kita sebagai presenter, tugas kita sebagai public speaker, itu adalah apa? Membuat perhatiannya itu naik lagi. Nah, maka disinilah pentingnya ice breaking. Disinilah pentingnya persuasi agar perhatian itu bisa kembali naik. Ya. Maka sekarang tinggal Bapak Ibu atur
Bapak Ibu itu mau ngomong berapa kali, atau mohon maaf, bukan berapa kali, berapa menit. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya apa, harus bicara kurang lebih sekitar 40 menit, ya, maka Bapak Ibu harus siapkan paling tidak 2 ice breaking. Ya, agar apa? Agar tadi perhatian menjadi kembali naik ya dengan ice breaking. Ya, oke. Yang terakhir adalah pertanyaan. Ya, siapkah kita berubah? Ya, siapkah Bapak Ibu ini menjadi lebih hebat daripada sebelumnya? Siapkah Bapak Ibu ini mau melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan hari-hari yang telah lalu? Ya, Albert Einstein itu memberikan informasi kepada kita, ya, bahwa persoalan perubahan yang dihadapi oleh manusia bukanlah mengadopsi hal-hal baru, melainkan sulitnya membuang kebiasaan-kebiasaan lama. Tuh, ya. Jadi kalau mendengar Pak Erik tadi bicara, mungkin mendengar saya bicara, ada sesuatu yang baru misalnya, Bapak Ibu insya Allah lebih mudah untuk menerima. Ya, pertanyaannya, relakah Bapak Ibu membuang kebiasaan-kebiasaan lama yang itu tidak mendukung ya kemampuan public speaking kita atau tidak? Semuanya akhirnya kembali kepada ibu dan bapak masing-masing. Ya, itulah ibu bapak yang mesti saya persembahkan ya kepada ibu bapak dalam sesi diklat inspiratif online. Ya, memang tidak akan seleluasa ketika offline, ya, karena kalau offline itu bisa 1 hari, ya, sehingga saya bisa mengelaborasi, saya bisa mengeksplor banyak contoh, ya. Tapi karena waktu kita sangat dibatasi oleh jam yang mesti kita patuhi, maka sampai di sini yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan pada akhirnya saya kembalikan lagi ya kepada host kita, yaitu Pak Nur Hasan Murti Aji. Ya, saya serahkan sepenuhnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa Pak Ir atas paparannya. Mohon izin Pak Ir, yang screen-nya bisa di-off-kan lagi. Ya, sudah kan? Tinggal klik satu lagi. Oh ya, oke. Siap. Oke. Baik, kita kasih aplaus untuk Pak Ir atas paparannya. Silakan kasih oke. Baik, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ke depan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, memperdalam apa yang disampaikan oleh Pak Irianto yang terakhir dulu. Setelah itu kita akan buka sesi untuk semua pemateri. Silakan. Pak Manggul mau tanya, Pak Manggul? Iya Pak. Silakan. Dan tadi sih saya mau tanya soal yang dijelaskan Pak Ir, kalau kita kadang-kadang atau kalau tiba-tiba kita diminta untuk public speak gitu. Ya. Tadi sudah dijelaskan. Cuma memang ya seringkali kalau kita ngomong tetap saja kita akan bingung bicara apa nih gitu loh. Soalnya konteksnya nih kita belum mempersiapkan diri gitu Pak. Nah, itu aja sih tadi saya mau tanya. Jadi kita mau bicaranya apa nih gitu loh. Kita mulai dari mana, kemudian endingnya nanti bagaimana.
Karena kan tadi Oke. salah satu kuncinya kan kita harus mempersiapkan diri untuk bicara Ya, ya. di depan umum yang baik. Gitu, Pak. Ya, baik ya. Silakan Pak Ir. Oke. Terima kasih Mas Makbul ya, Mas Makbul ya. Di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa seperti apapun kondisinya, memang persiapan itu menjadi menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan ya. Nah, kunci yang saya sampaikan tadi ada 3, yaitu pakai kata kunci, kemudian pakai PNH, kemudian pakai prep itu dengan asumsi kita diminta bicara, tapi tidak lama waktunya, ya, tidak lama. Misalnya apa? Sekedar 5 menit atau paling lama misalnya 7 menit misalnya gitu, ya. Maka kita menggunakan teknik atau menggunakan cara itu. Misalnya contoh, Mas Makbul ini tiba-tiba ditodong untuk ngisi kultum, nah, gitu, Iya. ngisi kultum. Nah, karena kultum ya kuliah 7 menit ya, misalnya begitu ya, maka otomatis materi yang disampaikan itu ya ada hubungannya dengan forum itu. Nah, forumnya adalah forum keagamaan, maka bicara tentang sesuatu yang terkait dengan keagamaan ya. Tapi untuk tidak berlarut kemana-mana, Mas Makbul bisa menggunakan misalnya contoh PNH ya, past, now, dan maunya ya. Misalnya apa? Mas Makbul cerita tentang apa? Tentang Khalifah Umar bin Khattab ya. Dulu beliau itu kayak apa ya? Setelah menjadi sahabat Rasul, beliau itu seperti ini. Kok bisa ya Khalifah Umar itu berubah kayak gitu? Ternyata yang membuat Khalifah Umar bisa berubah kayak gitu itu adalah begini. Nah, tuh. Ya, itu Mas Makbul menggunakan 7 menit menggunakan formula PNH. Ya. Kalau misalnya Mas Makbul mau menggunakan formula kata kunci, ya misalnya apa? Kata kuncinya begini, ya. Ambil satu ayat misalnya ya, misalnya ayat yang berbunyi bahwa yang mendapatkan kemenangan adalah mereka yang mau yang beriman, kemudian yang mau berhijrah dan yang mau berjihad ya. Misalnya ayat yang disampaikan Bapak Ibu, ternyata dari ayat ini kita bisa mendapatkan informasi langsung dari Allah bahwa orang-orang yang mendapat kemenangan itu ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama adalah beriman, syarat yang kedua adalah berhijrah, dan syarat yang ketiga adalah berjihad. Kalau waktunya masih cukup, Mas Makbul bisa berikan contoh ya, misalnya untuk soal beriman. Apakah iman kita ini sudah benar apa belum sih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian tentang berhijrah, apakah kita sudah melakukan perubahan? Ya. Padahal Allah tidak akan mengubah siapapun ya, kecuali siapapun itu yang harus mengubah dirinya. Kemudian yang ketiga, berjihad. Seperti apa yang selama ini kita lakukan? Apakah sudah bersungguh-sungguh? Padahal bersungguh-sungguh itu kata lainnya adalah jihad. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah bersungguh-sungguh? Nah, itu berarti Mas Makbul menggunakan kata kunci. Ada 3 yang dijamin Allah untuk bisa mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya, saya harus ngomong apa? Ya tentu konteksnya itu harus kita perhatikan. Kalau konteksnya ngisi kultum, ya silakan. Kalau konteksnya rapat di Republika, kira-kira tema yang mau kita angkat itu tema apa? Ya mestinya kita harus tetap menyatu dengan dengan konteks itu. Tapi tekniknya menggunakan 1 di antara 3 tadi. Kata kunci, kemudian PNH atau PREP.
Begitu, Mas Iya. Makbul? Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Iya Pak. Luar biasa. Kata kunci PNH atau PrEP. Baik, satu lagi penanya. Kami persilakan dari Bapak Ibu. Silakan. Kalau tidak ada satu pertanyaan dari saya, mungkin Pak Ir, Boleh, boleh. Silakan, Pak Nur. ada kalanya kita diminta ke depan, maju gitu, tapi kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kita nggak punya kompetensi itu. Bagaimana itu, Pak? Ada kiatnya nggak, Pak? Kita tidak punya kompetensi pada apa yang mau kita bicarakan, gitu ya? Iya, jadi contoh misalkan Pak, saya nggak pernah aktivitas di kelurahan gitu ya, RT RW lah Ya. gitu. Tiba-tiba saya karena mewakili orang tua saya gitu, saya diminta untuk menyampaikan sesuatu gitu di hadapan itu karena mewakili orang tua saya. Ya. Ya, oke. Nah, kalau seperti itu, ingat ya yang disampaikan oleh host Eric di depan tadi. Menerobos titik kritis gitu ya. Itu ada satu yang sudah disampaikan itu. Apa itu? Referensi kelompok. Ya, referensi kelompok. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Otoritas gitu ya. Nah, maka Pak Nur bisa saja itu bilang begini. Bapak Ibu yang saya hormati. Yang tidak pernah saya bisa lupakan dari nasihat yang diberikan orang tua saya kepada saya adalah seperti ini. Oh, gitulah ya. Jadi seolah-olah yang disampaikan oleh Pak Nur Hasan itu adalah pesan-pesan yang diomongkan oleh orang tua Pak Nur Hasan yang di mata audiens itu memang orang yang punya otoritas, orang yang dihormati. Ya, sehingga ketika Pak Nur Hasan menceritakan seperti itu, insya Allah audien itu akan akan tetap tertarik. Kenapa? Sedang menyuarakan apa yang disampaikan oleh orang tua Pak Nur Hasan. Gitu. Jadi makanya Makanya teknik menerobos pikiran bawah sadar itu menjadi penting untuk kita jadikan menu dari diklat kita. Itu karena apa? Faktanya seringkali kita berhadapan dengan realita kayak gitu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka mohon maaf, akhirnya kita sendiri pada saat ngomong itu merasa merasa tidak bermakna. Ya, hanya sekedar memenuhi kewajiban untuk ngomong, tapi kita sendiri tidak pernah puas dengan apa yang kita omongkan. Begitu ya Pak Nur Hasan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berhubung pertama waktu sudah pukul 12:06, kita berhenti sampai di sini ya. Tapi izin Bapak Ibu, pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Kita akan tetap bisa berinteraksi, bersilaturahim dalam format grup WhatsApp. Ini alhamdulillah Pak Hurun sebagai panitianya ini sudah membuatkan grup WhatsApp. Jadi nanti Bapak Ibu jangan khawatir, kita masih bisa berinteraksi dengan Pak Guru kita, Pak Irianto, dan juga coach kita, Pak Erik Hadi Saputra. Jadi kalaupun kemudian ada pertanyaan, ada yang mungkin masih mengganjal, ada sesuatu hal yang saat itu juga kita butuh nasihat, butuh bagaimana kita melakukan sesuatu, insya Allah nanti di grup itu bisa kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih pengen panjang-panjang lagi ya, tapi berhubung waktu yang terbatas, jadi terima kasih kami dari Republika dan juga kepada para pemateri, kami menyampaikan terima kasih kepada para peserta.
kehadirannya kami sampaikan juga terima kasih. Mudah-mudahan semangat kita untuk belajar dan berbagi bisa kita lanjutkan di lain kesempatan dalam format yang mungkin juga bisa jadi sama dengan seperti sekarang online, atau bisa jadi nanti kita bertemu muka, bertatap muka. Mudah-mudahan penyebaran virus ini bisa segera berakhir. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya unmute all dulu. Jadi silakan kita menyampaikan ucapan terima kasih atau meraise hand juga silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Irianto, terima kasih. Pak Erik, terima kasih. Pak Irianto. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Pak juga. Rianti, Mas Eri, Terima Pak kasih. Hasan. Baik. Bu Risma, makasih Bu Risma. Terima Semoga suatu saat bisa ketemu di Bandung apa di Jogja. Ya, makasih Pak Erik, Pak Ir, Republika semuanya. Ya, izin aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya end ya. Live meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.